Halo guys, welcome back to podcast Cendekia. Nah, topik hari ini adalah pengalaman di masa perkuliahan. Narasumber kita hari ini yaitu Mr. Ferry. Mungkin Mr. Ferry bisa memperkenalkan diri kepada kita. Oke, Silakan. perkenalkan, nama saya Mr. Ferry Rahmat Firdaus, bisa dipanggil Mr. Ferry. Untuk sebelumnya saya kuliah di jurusan S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Negeri Malang. Oke. Untuk motivasinya sendiri Mr. Ferry kenapa kok mengambil jurusan tersebut? Ya, untuk motivasi saya sendiri itu sebenarnya saya tuh emang suka dalam mengajar, jadi makanya saya emang ingin jadi guru. Jadi karena saya ingin ngajar murid-murid, nah makanya saya mengambil di jurusan pendidikan S1 olahraga itu. Wow, mulia sekali ya cita-cita dari Mr. Ferry ini, ingin mendidik atau menjadi guru. Wow. Nah, boleh diceritakan nggak bagaimana persiapan Mr. Ferry untuk memasuki pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi? Apa aja yang dipersiapkan Mr. Ferry sebelum memasuki jurusan ini? Oke, tentunya fisik harus dipersiapkan, materi-materi tentang olahraga juga dipersiapkan juga, terus ya memperluas pengetahuan tentang dunia olahraga, karena cabang olahraga itu banyak banget. Cuman yang kita tahu di waktu sekolah mungkin kita masih yang secara umumnya saja, Sederhana ya. sederhananya saja tuh. Oke. Gak main-main ya ini ya persiapannya Mr. Ferry untuk masuk ke jurusan S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Oke. Nah, setelah persiapan yang begitu lama, begitu matang dan akhirnya keterima di Universitas Negeri Malang atau universitas yang telah Mr. Ferry impikan dari masa SMA, gimana kesan pertama saat diterima di Universitas Negeri Malang? Oke, untuk perasaan saya, kesan-kesan saya, ya pastinya saya bangga. Saya senang ya karena sesuai dengan basic saya atau kemampuan saya. Nah, makanya saya keterima di jurusan yang saya inginkan, di kampus yang saya inginkan juga. Pastinya saya bangga banget dan senang bisa keterima dan lolos masuk di kampus tersebut. Oke. Nah, selama masa perkuliahan ya, apakah Mr. Ferry ini mengikuti organisasi kayak BEM atau yang di sini dikenal OSIS, terus ada UKM. Kalau di SMA biasanya kalau UKM itu disebut ekstrakurikuler. Nah, apakah Mr. Ferry mengikuti organisasi-organisasi pada saat masa perkuliahannya? Oke, untuk organisasi sebelumnya saya emang sangat aktif di kuliahan. Untuk organisasi saya mengikuti BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tingkat fakultas gitu ya? Nah, di Oke. tingkat fakultas, bukan di BEM universitasnya. Oke. Tuh. Terus saya juga ikut komisi pemilihan umum di fakultas juga. Terus untuk kegiatan UKM atau kalau di sini seperti ekstra, kalau di tempat kuliah itu UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu saya di sana mengikuti UKM bola voli. Karena basic saya ada di voli, jadi saya di sana ikut UKM bola voli. Tuh. Tapi untuk kepanitiaan di masa kuliah itu saya sangat banyak mengikuti kepanitiaan. Jadi banyak mengikuti acara-acara di waktu masa kuliah dulu, mulai dari fun run atau proliga. Wow, sampai proliga bareng ya? Iya, karena
ikut di UKM bola voli itu. Jadi linknya atau channel-channelnya itu semakin banyak tuh, sampai masuk jadi panitia Proliga juga tuh. Ya masih banyak sih yang lainnya, kegiatan-kegiatan di dalam kampus itu saya sering mengikuti. Mau yang fakultas, mau yang univ saya juga sering mengikuti tuh. Oke. Bisa dikatakan sangat-sangat sibuk sekali ya. Sangat aktif. Sangat aktif. Wow, keren. Mr. Ferry ini semasa kuliahnya sangat aktif dalam berorganisasi, bukan kayak kupu-kupu. Kita mengenal istilah mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang dan kuliah pulang. Oke. Nah, kan di balik kesibukan itu kan tiap kegiatan kan mesti ada kesibukannya ya. Nah, bagaimana cara Mr. Ferry ini membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu kegiatan-kegiatan tersebut atau dengan kegiatan lainnya? Oke, untuk pembagian itu kita harus membagi waktu tidur pasti. Oke. Tapi kita juga harus bagi waktu dalam kuliahnya, dalam organisasinya, dalam kepanitiaannya. Nah itu kita juga harus pintar jaga waktu juga, mengatur waktunya. Karena apa? Biasanya saya juga pagi sampai sore kuliah, habis itu sore saya kegiatan voli, habis itu malamnya saya juga langsung ormawa atau kegiatan di organisasi BEM atau ada kepanitiaan. Nah itu, jadi saya harus benar-benar ngejaga waktunya. Terus gak cuma itu juga, tapi saya juga harus ngejaga kesehatan juga, pola makan juga. Nah karena jam kita padat, otomatis kita harus menjaga 3 aspek itu sih menurut saya, dari pola tidur, terus waktu, sama kesehatan. Nah itu Berarti harus balance atau seimbang antara pola makan, istirahat, dan pola kegiatan lainnya. Jangan sampai kayak karena sibuk kegiatan ormawa kita sampai istilahnya keteteran. Nah, itu betul. Di saat kita pelajaran atau mata kuliah kita. Oke. Ya, Wow, jadi- keren. Jadi kalau kita ikut organisasi atau ikut kegiatan, ya kita harus siap juga menjalaninya. Siap dalam artian ya kita bakal capek, tapi ya jangan dibuat alasan nanti capek kita nggak kuliah. Nah itu, jadi kan sayang. Padahal harusnya poin utama kita emang kuliah sampai Iya. lulus. Nah bukan kegiatannya. Maksudnya kan poin nomor satunya kan ada di situ. Oke. Makanya kalau kita ikut kegiatan di luar, ya itu bagus buat pengalaman juga, relasi juga, nah itu bagus. Cuman ya itu jangan sampai memberatkan kita juga. Nah jadi kita harus pintar ngatur, ya jaga kesehatan juga. Itu sih. Oke, ingat ya kawan-kawan, jangan sampai kegiatan di luar perkuliahan kayak organisasi membuat beban pada saat mata kuliah sesungguhnya. Oke. Betul. Nah, pada saat masa perkuliahan ya, kalau kita ingat-ingat dulu, kita flashback gitu, mungkin ada mata kuliah yang menarik. Maksud saya, yang menurut Mr. Ferry ini menarik gitu. Untuk mata kuliah yang menarik ini sebenarnya itu saya lebih ke mata kuliah pilihan. Mata kuliah Ya, pilihan. jadi kalau di olahraga itu ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib. Kalau untuk mata kuliah wajib ya secara umum yang seperti biasanya kayak agama atau ya olahraga bola voli, bola basket itu kan secara umumnya jadi wajib. Nah kalau pilihan biasanya yang agak asing, yang sedikit jarang gitu. Jadi semisal kayak sepak takraw, voli pantai, atau tenis. Nah itu. Kalau mata kuliah pilihan ini gimana ini? Kan kita di SMA kan kita tidak mengenal mata kuliah pilihan. Ini mata kuliah ini di antara mata kuliah pilihan yang tadi disebutkan itu harus wajib diambil atau enggak gitu? Jadi untuk mata kuliah pilihan untuk di kampus saya
itu dibatasi. Jadi nggak semua mata kuliah pilihan itu dipilih atau diwajibkan, enggak. Jadi kita hanya disuruh milih 1 atau 2. Nah, setelah itu ya kita nggak ya intinya cuman memilih salah satu saja. Jadi nggak diwajibkan memilih semua untuk mata kuliah pilihannya. Oke. Nah, kecuali mata kuliah wajib emang harus semuanya Harus, mengikuti. ya. Nah, tadi kan Mr. Ferry ini menyebutkan apa itu bola voli pantai ya, voli pantai. Nah, apa sih perbedaannya dengan bola voli pada umumnya yang biasanya dilakukan orang gitu? Sebenarnya mirip-mirip saja. Jadi hampir sama sebenarnya. Cuma yang membedakan ya seperti pemain. Nah, pemainnya kan kalau voli pantai cuma 2. Nah, kalau Cuma 2 voli orang. ya, kalau voli biasanya kan 6. Nah, itu kalau voli pantai kan cuma 2. Nah, itu terus yang kedua bisa pasirnya. Nah, kalau voli biasanya kan ada yang di gedung kayak di indoor atau di outdoor. Nah, sedangkan voli pantai kita pakai pasir pantai, jadi khusus Sesuai namanya Sesuai voli namanya. pantai. tuh. Oke. Berarti perbedaannya cuma jumlah pemain dengan alas atau lantai yang digunakan. Kalau Ya. voli biasa menggunakan mungkin umumnya menggunakan beton, cor-coran. Ya. Kalau voli pantai menggunakan pasir. Ya, Tuh, gitu. Oke. Intinya kalau voli biasa kan biasanya bawahnya itu padat. Padat. Ya, Nah, padat. gitu. Emang kalau dengan voli biasa, apakah voli pantai ini lebih susah untuk dimainkan? Kalau menurut saya sih lebih susah. Lebih susah. Iya, karena apa? Kita kan kaki pasti agak sedikit masuk ke pasirnya. Tenggelam ya, Nah, dengan sedikit istilah. tenggelam. Jadi ketika kita ingin melompat, otomatis kan lebih berat daripada Iya. kita voli yang latarnya datar, Oke. seperti voli biasa. Nah, itu. Terus jadi ruang geraknya itu lebih berat untuk di voli pantai karena keadaan pasirnya ya mungkin ya. Keadaan pasirnya. Jadi itu harus lebih ekstra sih, fisiknya juga harus lebih ekstra juga. Wow. Karena berarti- yang biasa lompat bisa tinggi 1 meter atau bahkan 1 meter lebih. Tapi kalau kita baru memulai mencoba voli pantai, terus kita mencoba lompat di voli pantai, pasti kita kerasa kenapa kok berat gitu. Nah, kenapa bisa berat? Akhirnya lompatannya kenapa kok nggak bisa tinggi? Nah gitu. Ya karena faktor itu tadi, pasirnya itu. Oke. Wow, kayak berarti istilahnya lebih capek ya Nah, voli gitu. pantai. Ya, sama Oke. capek sih, cuma lebih capek ya. Oke. Last question. Mungkin ada saran dari Mr. Ferry untuk siswa-siswi SMA, khususnya SMA Cendekia yang ingin melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan atau pendidikan tinggi. Oke, untuk saran-saran saya mungkin sedikit saja ya. Mungkin kita untuk memilih kuliah, kita jangan terbawa oleh teman. Jangan terbawa oleh teman. Ya, misal ada temannya yang ngajak kuliah di sini, ikut ke sini, kuliah di sini, ikut ke sini. Jangan. Jadi usahakan kita memilih tempat kuliah itu dari kita sendiri. Jadi dari yang kita inginkan atau yang kita sukai. Misal kita suka pelajaran matematika. Jadi ya udah kita ambil jurusan matematika. Karena apa? Kalau kita kuliah dengan sesuai dengan kemampuan kita, kesukaan kita atau keinginan kita, pasti kita kuliah itu nanti seperti main. Seperti main. Iya. Oke. Jadi kita kuliah matematika, masuk kuliah, masuk kelas, ya udah karena itu emang basic kita, ya kesukaan kita, emang kemampuan kita ada di situ. Jadi kita nggak ngerasa itu
beban kuliah. Nah, Lebih enjoy, lebih ya, menikmati. karena emang kemampuan kita juga ada di situ. Oke. Jadi kan kalau kemampuan ada di situ, keinginan, rasa tahu kita kan juga semangat juga nantinya ke depannya. Tuh. Jadi enak kuliah nggak menjadi beban. Itu sih. Mungkin Mungkin iya. tambahan sama seperti misal Ya. saya mempunyai basic di olahraga. Oke, setelah itu saya ikut-ikutan teman kuliah di jurusan misal akuntansi. Ya, otomatis saya waktu masuk di perkuliahan otomatis saya ngeblank atau Bunyeng dong, nggak nggak nyaman. paham. Nah, nggak nyaman karena satu sisi bukan kemampuan saya juga, Iya. saya bingung padahal gitu di mata pelajaran tersebut. Nah, tapi kalau misal saya kuliah di jurusan olahraga sesuai kemampuan saya, otomatis saya masuk kuliah, wah enak, enjoy. Jadi kuliah seperti main. Nah, itu kalau bisa yang dicari seperti itu, Sesuai basic ya. sesuai kemampuannya aja. Kemampuannya. Jangan ikut-ikutan Jangan teman. Tapi kalau temennya ngajak sesuai basic kita ya apa-apalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting poin utamanya itu jangan sampai ikut-ikutan temannya. FOMO guys, jangan FOMO guys. Bahasa sekarang FOMO kan. Sekian podcast episode hari ini. Tuh ditunggu episode selanjutnya. Dan see you, bye bye.